Baik, kali ini kita akan bahas tentang teori hierarki atau teori kebutuhan. Sebelum kita menelaah sebuah cerpen dengan teori kebutuhan ini, kita harus tahu apa dulu teori kebutuhan itu. Pencetus teori Maslow adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow ini ialah pencetus teori hierarki kebutuhan Maslow yang lahir pada tanggal 1 April 1908 di kota New York, Amerika Serikat. Lebih tepatnya, Abraham Maslow ini dilahirkan di Brooklyn dengan nama lengkap Abraham Harold Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow itu sendiri adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Selanjutnya kita masuk pada konsep dari teori hierarki kebutuhan Maslow. Pembagian hierarki kebutuhan Maslow yang pertama adalah kebutuhan dasar atau fisiologi. Nah, kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua ini adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Untuk kebutuhan akan rasa aman dapat dicontohkan dengan seperti kebutuhan akan rasa aman dari bahaya yang mengancam, kebutuhan perlindungan dari tindak kriminalitas, kebutuhan rasa aman dari ancaman penyakit, kebutuhan rasa aman dari bahaya bencana alam, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, yaitu kebutuhan akan rasa cinta, kasih sayang, serta hak kepemilikan. Nah, kebutuhan tingkat ketiga ini mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Selanjutnya ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Harga diri itu juga dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Bentuk penghargaan menghargai diri sendiri itu adalah adanya kepercayaan pada diri sendiri, meraih prestasi, menjadi pribadi yang mandiri, memiliki kemampuan serta kompetensi yang mumpuni. Bentuk penghargaan dari orang lain itu seperti mendapatkan status, gelar, pangkat, jabatan, menjadi orang terkenal, mendapatkan apresiasi atas ketekunan yang dilakukan, mendapatkan pujian dan dinilai baik oleh orang lain. Nah, yang terakhir ada kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan tingkat tertinggi, yaitu kebutuhan yang dapat tercapai apabila seorang individu berhasil memenuhi keempat kebutuhan sebelumnya. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Dalam penggambaran aktualisasi diri yang diberikan oleh Abraham Maslow, aktualisasi diri ini berperan sebagai kebutuhan seorang individu untuk memutuskan keinginan mereka. Baik, selanjutnya kita akan menelaah cerpen Matahari Malam dengan teori kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kita bisa lihat dari kutipan, hawa sejuk menerpa wajah kemayu penuh sendu gadis belia berparas oriental pagi itu. Nah, kebutuhan fisiologisnya terletak pada kata suhu tubuh.
Banyak hal yang mempengaruhi perubahan suhu tubuh manusia. Salah satunya yang paling penting sering berpengaruh adalah lingkungan atau ruangan. Lingkungan atau ruangan yang bersuhu ekstrim seperti terlalu dingin dan terlalu panas dapat mengubah suhu tubuh Anda. Jadi jelas di sini suhu tubuhnya berubah. Jadi dikarenakan hawa sejuk. Kebutuhan fisiologis sendiri kan terdapat seperti suhu tubuh, makan, minum seperti itu. Yang kedua, kebutuhan akan rasa aman. Terletak pada kutipan, ia mempercepat langkahnya hingga membawanya bergeser dari peraduan menuju tempatnya menuntut ilmu selama beberapa tahun belakangan ini. Nah, dalam kutipan itu terdapat kebutuhan rasa aman. Dalam kutipan itu, mengapa ia mempercepat langkahnya? Karena rintikan air kecil mulai berjatuhan ke bumi. Nah, jadi ia mempercepat langkahnya agar mendapatkan rasa aman di tempat ia menuntut ilmu. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Nah, kebutuhan di sini terletak pada kutipan, saat ini kerinduan Raisa sedikit terobati ketika sosok seperti mamanya hadir di hadapannya kini. Nah, pada kutipan cerpen tersebut, kebutuhan akan rasa cinta, di situ jelaskan akan rasa rindu seorang anak kepada ibunya. Nah, rasa rindu itu kan adalah rasa sayang, rasa cinta. Sehingga kebutuhan rasa cinta ini sudah terpenuhi. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan. Dapat dilihat dari kutipan, Raisa beberapa kali mendengar desas-desus tentang dirinya sebagai wanita yang menginspirasi. Nah, kebutuhan penghargaan di sini terpenuhi karena kutipan tersebut menjelaskan bahwa Raisa ini menjadi inspirasi bagi orang lain sehingga kebutuhan penghargaan terpenuhi. Ini termasuk pada bentuk penghargaan dari orang lain karena Raisa ini dinilai baik dan menginspirasi oleh orang lain. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Dapat dilihat dari kutipan, Raisa juga pernah sebelumnya membaca buku karangan dirinya yang juga menceritakan bahwa ia adalah seorang single parent, persis seperti Mama. Nah, di sini dijelaskan bahwa Raisa ini adalah seorang penulis. Dan ia tuh berkeinginan seperti mamanya yang memotivasi semua orang.